roh Allah. Kalau divine presence kira-kira apa Pak? Kehadiran ilahi. Beda ya. Sama nggak dengan spirit of God? Divine ya present ya. Ya. Divine presence, kehadiran ilahi. Kehadiran. Memang kata yang dipakai di sini itu berasal dari kata bahasa Ibrani itu ruah, Pak. Ruah itu arti bisa ruh, bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran. Oh, kehadiran juga bisa. Bisa. Mereka mengartikan divine presence, tapi kalau Kristen mengartikan roh Allah. Kenapa mengartikan roh Allah? Karena Trinitas. Oh, karena Ada Allah Bapa, itu roh. Putra, Roh Kudus. Kristen kan juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Iya. Makanya kita harus menyembah dalam roh. Ya kan? Nanti ada ayat lain, iblis juga roh. Oh iya, roh juga. Berarti Tuhan serupa sama iblis gitu tuh gimana? Sama. Ciptaan berarti. Karena ada Trinitas, makanya mereka menerjemahkan dengan roh Allah. Ini divine presence. Kehadiran Allah. Kalau yang apa namanya yang ada disebut malaikat itunya, nama malaikat yang kami itu Kita yang Oh kita, itu kejadian 1 ayat 26. tapi di ininya Itu Bu, yang hijau. Nah ini nih, di sininya ada nama, katanya ada nama Sebentar. itu malaikatnya. 26. Oh, yang ada malaikatnya tuh di Mazmur 82 ayat 6 Oh, Pak. bukan di penciptaan. Oh bukan. Yang dibilang kita itu. Nih. And God said, let us make man Ya itu. in our image kan? Ya. After our likeness. They shall rule over the fish of the sea, the bird of the sky, and over the animal, and the whole earth, and every creeping things that creep upon the earth. Nah, kita baca nih Pak di sini nih. Targum Jonathan paraphrases over the animal and the whole earth and every creeping things that creep upon the earth. Nah, kita baca nih Pak di sini nih. Targum Jonathan paraphrases and God said to the ministering angels. Nah, Iya, itu ini kan. dia. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. kepada sama malaikat Iya, itu. nah malaikat itu, tuh ya. iya, nah itu sama prinsipnya atau konsepnya dengan yang di Islam, Bu. Iya, Ketika ada kata kami di dalam Quran, iya. Oh, itu sama ya berarti ya. sama. Kemarin Kak C juga gitu. And Itu God udah said to- lama katanya Trinitas itu kata kita katanya gitu ya. Ya, dibilang gitu. Gitu. Bukan berarti di ini benar ada itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini. Kita PL-nya Kristen kan berasal dari sini. Iya. Ini yang nulis kan bukan orang Kristen. Ini yang nulis kan orang Yahudi. Fotonya ini. Yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Gitu. Ini nih. Ini fotonya semua, jadi aku cuma kasih tahu ayatnya ini. Ini soalnya kemarin pendetanya ngomong gitu. Nah, Ini aja. Baik ini sama ini boleh. Terus ini. Iya. Ini di bawahnya ketutupan sama yang bundar. Ini, jelaskan Pak. sini. Jelas Ini yang makanya. ini soalnya yang di bawahnya. Ini kan ngomongnya God said to the ministering angel. The ministering angel, ya. Ya. Mending bawa pendeta yang gini, Pak. Maunya sih gitu. Aku malah maunya gitu. Nih ya, ini. Ininya ya, covernya. Tanah. Tanah. Udah. Udah. Itu alasannya apa, ayat Tritunggal gitu. Iya, itu memang proyeknya Kristen, Pak. Selain daripada kita, terus ada roh, itu ya itu. Upaya mereka gitu. Kalau Jadi di Islam kan bukan roh ya. bukan, kita sebutnya zat, Bu. Zat pakai D ya, Pak ya. Pakai D ya? Bukan Z loh, Pak. Kalau zat itu kan materi, Iya, materi. kalau ZAT. Kalau kita sebutnya zat itu artinya pribadi, person, essence gitu, Pak. Nah, justru malah pernah ada kesalahan dalam Bible yang menyebutkan Allah itu adalah zat, ZAT, Pak. Zat. Ada. Coba yang ini Kalau masih tulisnya itu. terjemahan lama itu, tapi coba di sini pakai terjemahan apa ya?
Ini saya punya Bible nih Pak, 1916 nih. 1960. Nah. Ini saya belinya pakai tender Bu. Oh ini, Lawan tender saya LAI. Ini saya dapat ke saya nih. Hah? Yang Tuhan itu adalah zat. Iya. Apa di situ kan? Nggak tahu makanya gue mau cek nih. Ibrani 1 ayat 3 apa? Apa Ibrani 3 ayat 1 ya? Tuh, Rick. Yang ini, yang Ibrani ditulis apa? Surat Rasul Paul yang dikirim kepada orang Ibrani. oh, Padahal ini bukan tulisan Paulus tuh. oh gitu. Bukan, Ibrani bukan tulisan Paulus. Belum katanya belum penulisnya juga nggak jelas. Nggak jelas. Berani ya dia. Kalau nggak salah di terjemahan lama deh kok. Iya, yang TL. Aku lagi coba ngecek di sini. Ibrani berapa ya? 1 ayat 3 kan ya? Tuh Pak, Ibrani 1 ayat 3 tuh. Terjemahan lama, pakai zat. Ya makanya cuman dia pakai T gitu ya. Terjemahan lama itu. Zat, zat. Kalau zat itu berarti cair, padat, apa gas gitu. Tuhannya. DPL ya. Ya. TL nih. Jadi maka ialah yang menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Mungkin maksudnya penerjemah itu dulu mau nulis pakai D ya, zat ya. Iya, kayaknya mau ngikutin itu ya. Sebenarnya banyak Iya. ngikutin apa Al-Quran ya itu ya. Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Bible-nya LAI masih ada kata Allah? Sebabnya. Ya, Saya pernah bahas tuh sama Ustadz Kenamat. bukannya karena udah dirubah di itu. Jadi apa nama itu jadi apa maksudnya di kamus bahasa. Enggak. Di kamus, tadi kan saya udah kasih lihat Bapak, yang KBBI kan Allah kan nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. dalam bahasa Arab ya. Tapi di dalam LAI kan kata Allah kan sebagai generic name, bukan proper name. Nah, ada dokumen Belanda Pak, tahun 1936, yang mengatakan bahwa menggunakan kata Allah itu memang untuk mendekati umat Islam. Oh karena memang awalnya niatnya itu ya. Untuk penginjilan. Jadi ada pepatah begini, kalau kita mau menebang sebuah pohon, kita harus menggunakan kapak yang gagang, kapak itu dari pohon itu gitu. Nah, itu kata Allah itu nih Pak. Jadi kayak yang you bilang itu jadi kalau pakai yang lain nggak laku katanya. Ya. Oh, Ya karena kan Islam di Indonesia kan mayoritas banyak. Kan itu kan pasti menggiurkan kan Pak buat Kristen. jadi mirip-mirip ya dibilang Kan aslinya memang Theos ya. Harusnya Bahasa Yunani dewa kan, Theos. harusnya. ada dewa. Harusnya sih gini kalau menurut saya. Harusnya yang Theos itu menjadi Tuhan, yang Kurios menjadi Tuan. Harusnya. Ya, Sekarang Bapak tahu nggak kenapa Bible-nya LAI masih ada kata Allah? Sebabnya. ya, Saya pernah bahas tuh sama Ustadz Kenamat. bukannya karena udah dirubah di itu. Jadi apa nama itu jadi apa maksudnya di kamus bahasa. Enggak. Di kamus, tadi kan saya udah kasih lihat Bapak, yang KBBI kan Allah kan nama Tuhan dalam bahasa Iya, Arab. dalam bahasa Arab ya. Tapi di dalam LAI kan kata Allah kan sebagai generic name, bukan proper name. Nah, ada dokumen Belanda Pak, tahun 1936, yang mengatakan bahwa menggunakan kata Allah itu memang untuk mendekati umat Islam. Oh karena memang awalnya niatnya itu ya. Untuk penginjilan. Jadi ada pepatah begini, kalau kita mau menebang sebuah pohon, kita harus menggunakan kapak yang gagang, kapak itu dari pohon itu gitu. Nah, itu kata Allah itu nih Pak. Jadi kayak yang you bilang itu jadi kalau pakai yang lain nggak laku katanya. Ya. Oh, Ya karena kan Islam di Indonesia kan mayoritas banyak. Kan itu kan pasti menggiurkan kan Pak buat Kristen. jadi mirip-mirip ya dibilang Kan aslinya memang Theos ya. Harusnya Bahasa Yunani dewa kan, Theos. harusnya. ada dewa. Harusnya sih gini kalau menurut saya. Harusnya yang Theos itu menjadi Tuhan, yang Kurios menjadi Tuan. Harusnya. Ini kan rancu, masa God jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Kan terbalik, harusnya kan God kan jadi Tuhan. Iya. Gitu. Nah Allah ini yang pakai kata Allah cuman Alkitab bahasa Indonesia, Malaysia, sama Arab, Kristen Arab. Tapi Kristen Arab menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka itu sebagai proper name. Oh beda ya. Ini ada kamus Pak, kamus bahasa Arab tuh, yang menyusun Pendeta Louis Makluf.
Di situ disebutkan Allah itu adalah ismu al-zat al-wujud. Nama daripada pribadi yang ada dan selalu ada. Nama. Itu namanya ya. Namanya. Kalau ini bukan nama, jadi generic name. Jadi masing-masing agama punya Allah Tuhan namanya Iya. punya nama. Kalau Kristen kan Tuhannya namanya Yesus. Kenapa nggak pakai Nama Yesus aja gitu? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ada sih Pak pendeta yang jujur. Harusnya Bible nggak boleh pakai kata Allah. Allah adalah nama Tuhan orang Islam gitu. Itu namanya pendeta Sulistio. Pendeta Yakub Sulistio di Temanggung. Yang itu ya, Itu dia jujur itu. yang di Surabaya ya, bukan? Bukan. Bukan ya? Di Temanggung ya. Temanggung apa Wonosobo gitu. Yakub Sulistyo ya. Bahkan dia pernah menuntut ke LAI. Oh ya, akhirnya dia bikin itu, sendiri Iya. ya, sinode sendiri jadi ya. Iya. Tapi ditolak akhirnya sama pengadilan karena yang nuntut perorangan, harusnya lembaga. Nggak tahu yang nuntut dia atau orang lain, tapi dia jadi saksi ahlinya gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya, malah. Udah senior banget sekarang Ustaz Pendeta Yakub itu. Umur 80 lebih kayaknya. Ini kasihan udah dia kemalaman dia. Biar Hari ini mah masih pagi Pak, kalau saya mau biar apa namanya kita setiap hari ya. baik. Mudah-mudahan dilancarkan Pak hari Kamis Pak. Oh, mau ke numpang ke Boleh. ini dingin banget asli. AC-nya kedinginan. Nah, nanti kalau lagi safar dalam perjalanan, sholat yang tadinya 4 rakaat dikasih kemudahan Pak. Allah ngasih sodakoh ke kita. Kita dipermudah, jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus udah gitu bisa disambung. Yang zuhur sama asar bisa disambung. Yang maghrib sama yang isya juga bisa disambung. Yang subuh nggak boleh disambung Pak. Mau subuh sendiri ya? Subuh nggak boleh. Nah, jadi kalau yang zuhur dengan yang asar digabungkan dan diperpendek, itu istilahnya dijamak dan dikosor. Jamak itu artinya digabungkan, dikosor itu artinya diperpendek. Dijamak digabungkan tapi tetap dengan 2 salam. Artinya yang zuhur tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat ditutup dengan salam. Yang asar juga tadinya 4 rakaat diperpendek jadi 2 rakaat juga ditutup dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi langsung dilakukan gitu. Setelah zuhur 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, qomat, asar, 2 rakaat lagi, zuhur salam. dulu. Niatnya sekali aja cukup. Sekali aja. Niatnya sekali aja cukup pada waktu kita mau sholat zuhur yang mau digabung dengan asar, niatnya cukup sekali. Saya berniat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan dikosor masing-masing 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi, langsung ini lagi ya? Iya, setelah salam berdiri lagi langsung sholat lagi yang asarnya. Di takbiratul ihram lagi? Iya, yang maghrib dan isya juga begitu. Tapi kalau yang maghrib dari 3 rakaat nggak boleh jadi 2 rakaat Pak, tetap 3. Oh, tetap 3 ya? Ya, zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 tetap 3, isya 4 jadi 2. Itu sholat-sholat yang ketika kita sedang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini perjalanan yang seberapa jauh nih Pak? Nah gitu. Ini nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengikuti hadis yang perjalanan yang boleh dijamak qashar itu yang setelah melebihi kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih 90 km. Tapi ada juga yang mengambil hadis cuma 5 km. Itu boleh. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, kita bisa melakukan sholat jamak qashar itu pada saat kita sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, atau sebelum. Sebelum perjalanan pun kita boleh sholat di jamak dan di qashar. Karena kita sudah mau melakukan perjalanan. Nah, ketika kita menginap di suatu tempat, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 3 hari pertama boleh jamak qashar, hari keempat sudah full gitu. Ada juga yang 4, ada yang 10, nanti ada yang bilang selama perjalanan gitu. Pokoknya selama kita tidak berniat untuk mukim di suatu tempat tertentu, ya selama itu juga sholatnya jamak qashar. Ada yang bilang begitu juga. Bapak jangan khawatir,
mau ngikut yang mana itu sesuai dengan kemampuan Bapak. Jamaah kosor. Jamak kosor. Saya dulu gitu Pak, ketika waktu saya baru-baru belajar, saya punya guru seorang Habib di Pelabuhan Ratu, sudah almarhum. Ketika baru-baru saya belum tahu yang namanya jamak kosor kan Pak, ya pergi-pergi aja, jarak sudah memenuhi syarat lah gitu lah. Ketika sampai di rumah Habib sedang santai, waktunya sholat asar. Sholat kata Habib itu kan, jamak kosor. Saya bilang, saya kan lagi santai. Kenapa harus jamak kosor? Saya bilang, saya mau 4 rakaat aja. Jangan sombong. Itu sodakoh dari Allah gitu katanya. Jangan ditolak gitu, gitulah. Ya udah akhirnya baru saya ikutin. Oh dulu masa kalau kemana-mana tetap aja 4 rakaat gitu. Ternyata ada sodakoh, ada kemudahan yang diberikan buat kita. Gitu. Nanti Bapak belajar pelan-pelan. Iya tadi. Step by step Pak. Ini mau nanya sama Ko Dani, dia bilang katanya lupa gitu, makanya pengen nanya itu ya. Nanti misalnya ada yang lupa, WA saya aja. Ya. WA aja. Ya. Insya Allah yang saya bisa jawab, saya insya Allah jawab. Ya. Kalau nanti kan sholat di rumah gitu, ini kan kadang-kadang suka banyak lupa gitu, gerakan-gerakannya atau apa. Ya. Kan kalau saya kan nggak boleh jadi imam kan, kalau perempuan. Nggak boleh. Jadi tetap harus sendiri-sendiri ya. Gini, selama Bapak sedang belajar, lebih baik kalau laki-laki Pak, sholat wajibnya tuh harus di masjid. Ya, kecuali kalau Bapak punya halangan yang syar'i, uzur yang syar'i. Syar'i itu maksudnya misalnya sakit gitu ya, atau sedang bepergian atau apa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, Bapak kalau sholat di masjid itu Bapak 27 derajat lebih tinggi pahalanya Pak daripada Bapak sholat sendiri di rumah. Jadi laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Nah, ketika Bapak sedang belajar, Bapak belum bisa sholat sendiri kan, belum tahu maksudnya urutan bacaan gitu. Nggak apa-apa, Bapak ke masjid aja, tinggal sebagai makmum. Makmum itu artinya sebagai jamaah. Kita ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di situ. Setiap gerakan yang ada bacaannya, kalau Bapak belum hafal bacaannya, Bapak cukup sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau Bapak belum hafal bacaannya. Itu berapa kali kalau di semampunya Bapak aja, gitu. Selama imamnya baca gitu. Selama imam baca kita. Ya, nanti kalau imamnya sudah Allahu Akbar memberitahukan gerakan berikutnya, Bapak tinggal ikutin aja. Ketika sedang sujud, gitu ya. Ya, ketika sedang sujud juga baca aja subhanallah aja. Tapi dalam hati Pak. Pada saat tiap gerakan tuh ada itunya ya, ada doanya ya. Ada doanya dan ada bacaannya. Ada bacaannya. Tapi dalam hati ya Pak. Jangan yang lain nanti diem Bapak teriak sendiri jangan. Subhanallah sendiri. Iya, dalam hati aja. Artinya gini Pak, Bapak mengucapkan pakai bibir yang bergerak. Tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kuping Bapak. Yang artinya sir atau dipelankan. Bukan berarti kita mulut diem ngomong dalam hati, bukan. Kita tetap mengucapkan tapi kuping kita aja yang dengar, jangan sampai orang lain dengar gitu. Jadi bibirnya tetap bergerak. Bibir tetap bergerak. Suaranya dipelanin gitu. Ya. Jadi walaupun kan kalau sholat subuh itu dijahar, artinya dikeraskan suaranya. Zuhur dan asar itu kan disir atau dipelankan suaranya. Tetapi buat masing-masing jamaah itu tetap menggerakkan bibirnya dengan suara yang hanya didengar oleh kupingnya sendiri gitu. Itu namanya sir Pak. Nanti maghrib dan isya itu juga dikeraskan lagi. Bukan berarti bibirnya diem ya Pak ya, bukan dibaca dalam hati. Karena apa namanya tanda bahwa kita melakukan itu dengan yang sesuai dengan niat kita itu diperlihatkan dengan gerakan bibir. Kalau dalam hati istilahnya belum kelihatan benar gitu kita sedang membaca gitu loh. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu Pak. Nanti setelah itu kalau Bapak sudah bisa sholat yang fardu itu wajib. Nanti Bapak pelajarin lagi ada sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu macam-macam Pak. Ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat istikharah, macam-macam. Ada sholat hajat, sampai ada sholat mutlak juga ada. Tapi Bapak pelan-pelan aja. Yang pertama-tama Bapak nanti ikuti atau yang coba lakukan itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang mendahului dan mengakhiri sebuah sholat. Nah itu tidak semuanya ada sholat rawatibnya Pak.
Jadi kalau subuh ada yang namanya sholat yang mendahului, namanya sholat qobliyah. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, setelah qomat baru sholat subuh, sudah selesai, jangan sholat lagi. Kalau Bapak sholat lagi setelah subuh malah salah, itu malah nggak boleh gitu. Nanti ketika zuhur, sebelum zuhur ada 4 qobliyah, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Nanti setelah zuhur juga ada lagi 4, 2 rakaat. Asar setahu saya kalau nggak salah ada 2 sebelum. Setelah asar tidak boleh. Nanti begitu juga maghrib. Maghrib setelahnya, bukan sebelumnya. Isya juga begitu, setelahnya, bukan sebelumnya. Jadi total Tapi nanti kalau udah pelan-pelan biasa, Pak, pelan-pelan. udah Nanti biasa Bapak kalau di nanti masjid tinggal ikutin orang ya, aja. gitu. Habis sholat maghrib, sholat lagi, itu berarti sholat sunnah. Bapak ikutin. Itu kalau Bapak sudah bisa sholat sendiri, gitu dengan bacaan. Bapak nanti makanya kalau sudah belajar sholat di rumah dengan bacaan seperti itu, apalagi sehari 5 kali, insya Allah cepet Pak. Seminggu juga udah bisa sendiri. Saya dulu nggak pakai begitu. Istri saya print Pak, bacaan-bacaan sholatnya di kertas, ditempel di dinding. Yang ketika saya menghadap kiblat gitu kan. Ya. Ketika kita belajar dengan baca, cepet. Insya Allah cepet. Nanti bacaannya, setiap sholat itu pasti ada bacaan yang namanya surat Al-Fatihah Pak. Ya. Nah Bapak pertama kali harus hafalin surat Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Nanti setelah sholat Al-Fatihah sudah hafal, baru hafalin surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu dalam satu surat paling 3 ayat, 5 ayat gitu. Bapak hafalin. Jadi kalau dalam satu sholat, kalau dia hanya 2 rakaat, berarti rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek. Rakaat kedua juga sama. Kalau dia 4 rakaat, yang ada Al-Fatihah dan surat pendek hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, habis itu tahiyatul awal, baru kemudian 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah. Setelah itu tutup dengan tahiyatul akhir. Dicatat. Bapak nanti kalau misalnya baca itu susah, Bapak nanti sholat boleh begini Pak. Nanti kan saya kasih nih bukunya nih. Bapak sholat bisa sambil baca buku begini kok. Kalau buat latihan Pak ya, sholat, benar-benar sholat sambil baca begini boleh. Gitu. Nanti ada niatnya, ada bacaan sholatnya, ada gerakannya bagaimana. Ini ada gambarnya nanti Pak. Insya Allah dipermudah Pak, insya Allah. Tenang aja, tenang. Bahkan nanti kan, Bapak kan nanti kan saya kirimin guru. Iya. Kalau misalnya Bu Yuyu nggak sempat ngajar Bapak, Mendingan sama orang lain. mending sama orang lain Pak. Kalau sama istri nanti ribut. lain lah, rasanya beda Pak. Nanti malah ribut. Nanti ada nanti bisa bilang kamu sok pinter gitu, nanti bisa Iya. begitu nanti. Mending sama orang lain, itu insya Allah cepet kok Pak. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, insya Allah sampai kita dipanggil Allah tuh kita pasti hafal terus, nggak akan lepas itu. Dari kemarin tuh udah ngapal-ngapalin tuh masih ada yang salah. Ada yang salah. Tenang Pak, santai Pak. Bahkan nanti ketika Bapak sudah mulai belajar Iqra, bahkan ketika nanti Bapak sudah mulai membaca Quran, kalaupun Bapak merasa kesulitan dengan satu kalimat misalnya, jangan kecil hati Pak. Kalau Bapak lagi susah baca satu kalimat, itu artinya Allah sedang sayang sama Bapak. Bapak sedang disuruh mengulang terus itu kalimat-kalimat itu. Benar Pak itu Pak. Jangan kecil hati, jangan pernah kecil hati. Yang kita baca di dalam Quran itu kan firman Allah. Insya Allah pasti dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Sama Allah dimudahkan, cuman ada iblis yang bikin kita lupa gitu ya. Ya, mesti diusir Bapak, gitu ya. makanya Bapak setiap kali mau baca Quran kan selalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, jadi baca itu dulu ya. Ya. Karena Mau belajar Iqra pun baca itu Pak. A'udzubillah. A'udzubillah. Biar setannya pergi. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk gitu Pak. Itu artinya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan Gerham Mualaf Jakarta ya.
yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024 sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya, Iya. beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam, betul ya Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Gramola Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu, dan ketika kita sudah berdiskusi menyatakan bahwa keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini, betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan, karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak, ya saya yang tuntun Ibu. Iya. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh kacamata. Terima kasih ya. Nanti ya Pak ya, setelah dibaca, setelah bersyahadat, baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah, sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran Ayat 19. ayat 19. Ya. Dengan ini saya, Heri Ramelan, Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. ya ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Gini, Nah, seperti itu, menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Rik ya? Alhamdulillah, selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih. Alhamdulillah Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya, alhamdulillah. Doain terus, Kodande. Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu Ya, ya. makasih Kak Dode. Ya. Ya, silakan Pak duduk dulu. Terima kasih.
Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan Ini ya? ini ya. Doain ya. Kok nggak bawa Doain paspor terus. ya? Nggak apa-apa, nanti di rumah aja Pak. Ya. Ya, namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, Ya, alhamdulillah. keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja Oh, sama siap. Ibu ya. Rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Hmm, Channelnya Kodone. channelnya Kodondi, ya. ini kan udah mulai nggak nyaman dia, Oh. udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya. Tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak. Bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya. Kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang, dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu, dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan Pak. Insya Allah. Insya Allah Pak dihapuskan. Terima kasih. Tetapi kebaikan yang Pak Heri dan Bu Yuyu pernah lakukan juga dari mulai akil balik sampai hari ini tidak dihapus Pak, tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah ya Pak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Islamnya Pak Heri dan Islamnya Bu Yuyu insya Allah baik. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang baru masuk Islam. Dan untuk itu saya ingin memberikan, ini ada buku petunjuk sholat. Satu-satu ya biar nggak ngiri ya Bu. Di sini juga sudah ada ya? Belum. Belum. Oke sekalian. Nah ini saya sudah siapkan juga. Ini berarti buat Ibu Yu sama Pak Heri beda dong isinya. Nanti Pak Heri dikasih mukena bingung ntar. Nah yang ada mukena berarti buat Ibu Yuyu ya. Wah, yang buat Pak Heri nggak ada sarungnya ya? Oke, nanti kita susulin Pak sarungnya. Ini ada sajadah Pak. Nah ini nanti di dalam sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Tapi yang penting Bapak bisa belajar dari sini. Iya. Quran habis ya? Yo. Quran masih ada? Habis ya? Waduh masalah. Mohon maaf Pak, Qurannya sedang habis. Iya, Bu. Nanti kita kirim ke rumah ya Pak ya. Ini sementara itu saya kasih dulu, ini buku Iqra Pak. Nah ini buku yang legendaris nih Pak. Ya, Bapak nanti seperti anak SD lagi ketika mau belajar ini. Tapi jangan kecil hati Pak, insya Allah mudah. Ya, ketika dilakukan dengan apa namanya istiqomah, insya Allah mudah. Saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kami buat ke Pak Heri dan Bu Yuyu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang termasuk salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, kami juga ingin memberikan zakat ini kepada Bapak Ibu. Tolong jangan dilihat jumlahnya, Pak. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Terima kasih. Ya, kami hanya melakukan amanah nih, Pak nih. Ibu tolong diterima Ibu ya. Terima kasih. Nah, sertifikatnya mungkin bisa disimpan di sini, Bu. Oh iya. Takut rusak. Nanti. Saya foto dulu ya, Pak ya. Ya. Sertifikatnya. Belum ada fotonya tapi. Nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal. Yang penting kan saya nomor dan tanda tangan Bapak.
Alhamdulillah. Saya masukkan ke dalam sini. Ada itu nggak kalau ada kegiatan apa namanya? Kalau yang baru masuk Islam Apa pengajian? nggak Kajian. ada. Kajian-kajian. Iya, maksudnya kalau untuk orang yang baru masuk Islam itu Nanti ada kan dikirim ke rumah, ada orang. ada kegiatan apa nggak? Terus Gitu? Insya Allah. selain yang datang ke rumah untuk Ada. ada juga ya. Insya Allah ada. Insya Allah Ada ada. Nanti kegiatan insya ya? Allah kita kabarin Bapak Ibu ya. Kalau kita ada acara kita pasti undang. Iya. Insya Allah. Ya ini saya serahkan Bapak, ini saya serahkan Bapak. Makasih Kodannya. Sama-sama kami juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua sekarang yang sudah kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nih Pak, kita semua nanti husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah, saya senang sekali kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Juga tidak lupa kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka dan azab neraka. Ya, itu hanya yang permohonan kita yang paling basic yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja ya Pak ya. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih ya. Nah, saya tadi masih penasaran nih yang semalam di gereja gimana? Mungkin kalau lebih santai Bapak bisa duduk di sini ya. Baik. Iya. Makasih ya Ya, Kodannya. sama-sama. Saya juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah.